ini struktur ISO 50001 yang versi 2018. Jadi berbedaannya sebenarnya ISO 50001 yang versi 2018 dan yang lama sebenarnya karena ISO ini sekarang menganut high level structure standar. Jadi sebenarnya semua standar ISO yang baik itu manajemen mutu, manajemen lingkungan dan lainnya itu semuanya tipe gitu. Nah, untuk pada hari ini kita akan lebih dalam mengupas tentang di klausul yang nomor 9 yaitu performance evaluation. Nah, tadi karena high level structure sebenarnya ini ada klausul 4, 5, 6, 7 itu sama juga kayak sistem manajemen yang lain. Nah, di yang 9 ini ada 3 poin penting, yaitu yang 9.1 yang nanti akan kita bahas kupas lebih dalam tentang monitoring, measurement, analysis, and evaluation dari kinerja energi sistem manajemen energi. Nah, untuk 9.2 dan 9.3 sebenarnya itu familiar lah untuk sistem manajemen lain, karena sistem manajemen lain pun sama, ada internal auditnya, ada manajemen reviewnya. Mari kita kupas lebih dalam. Nah, di sini kita lihat bahwa internal audit ini tolong dibedakan Bapak Ibu dengan audit energi. Jadi kalau audit energi kan teknis, memberikan rekomendasi, ada potensi. Nah, sedangkan untuk internal audit mungkin lebih enaknya audit sistem manajemen energinya. Jadi audit sistem ini untuk menilai kesesuaian dari persyaratan di ISO 50001. Nah, terus ada ini juga sama dengan klausul lain di sistem manajemen yang lain, itu tentang manajemen review, itu sama juga ada dilakukan pada manajemen review meeting, di mana segala sesuatu yang sudah dilakukan satu siklus, PDCA-nya, sistem manajemen energi, itu jadi inputannya si manajemen review meeting ini. Jadi gimana hasil dari pelaksanaan action plan-nya, terus ada auditnya seperti apa, kinerjanya kayak gimana, itu adalah inputan dalam manajemen review meeting tadi. Nah, outputnya adalah top, karena di sini kan yang paling penting tadi di ISO 50001 yang versi 2018 adalah leadership. Jadi leadership ini akan si top manajemen akan menentukan dan menilai apa yang harus akan dilakukan ke depannya. Jadi tadi targetnya tercapai tidak, kalau tidak tercapai apa corrective action-nya. Terus habis itu peluang-peluang dan action plan-nya sudah jalan atau enggak, kalau enggak kayak gimana, kalau yang bagus dilanjutkan seperti apa, NPI dari NMB-nya apakah masih sesuai, kalau masih sesuai maka harus dijalankan lagi, kalau tidak sesuai gimana cara merubahnya, seperti itu. Dan yang paling penting nantinya ada karena yang tadi menentukan action plan ke depannya seperti apa, butuh finance-nya seperti apa, keuangan budgeting-nya, modalnya seperti apa. Nah, yang paling penting adalah next-nya itu seperti apa. Intinya pada manajemen review meeting itu seperti itu. Nah, ini kan sama ya, 92, 93 mungkin familiar dengan sistem manajemen yang lain. Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Tio, ini ada pertanyaan dari Pak Haryono. Jadi, apakah perusahaan ESCO adakah gitu ya? Maksudnya adakah kan ya? Apakah ada perusahaan ESCO yang berinvestasi? Saya jawab ada. Habis itu adakah yang mengambil resiko? Saya yakin ada. Nah, pas pertanyaannya nih, apakah hidup dari situ? Itu pertanyaannya jadi pelik. Jadi gimana ya? Jadi kalau misalkan dilihat sebenarnya ada beberapa permasalahan yang pelik itu terkait ESCO di Indonesia. Pertama adalah ESCO-nya sebenarnya mau mengambil resiko karena dia tahu resiko teknisnya itu dia bisa cover. Nah, terus pas ngomongin kan si ESCO itu harus melakukan modal sendiri atau misalkan menggaransi kalau misalkan perusahaannya mau ngambil uang, minjem uang ke bank. Nah, itu yang agak jadi permasalahan karena perusahaan-perusahaan ESCO ini memiliki kendala pada modal. Nah, apabila seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Nah, untuk saat ini sih Kementerian SDM dari tahun 2018 berkoordinasi dengan OJK. Jadi OJK itu mengeluarkan jadi kayak KPI-nya untuk para bank-bank gitu.
agar harus mengambil namanya green loan lah, jadi program yang terkait climate change. Nah, tapi itu juga masih belum menjadi solusi yang baik karena bank itu tetap juga melihat bahwa kegiatan efisiensi energi itu memiliki resiko yang besar sehingga tetap meminta kolateral, jaminan kolateralnya yang perusahaan merasa dan Esko pun pasti ngerasa ini kurang menarik. Lalu apa yang bisa dilakukan ke depannya sih sebenarnya tahun ini jadi Kementerian SDM bersama dengan NGO itu melakukan koordinasi produk buat Esko ini, peminjaman untuk bidang efisiensi energi yang nantinya akan kerjasama juga dengan PT SMI, dan PT SMI ini bisa mengakses dana keuangan dari GEF terkait climate change. Itu terkait masalah di keuangan. Terus masalah di resiko tadi teknisnya kan sebenarnya bisa ditangani oleh si Esko. Tapi ada lagi resiko terkait kalau terjadi dispute atau seperti apa gitu, tidak ada yang bisa menyelesaikan. Nah, oleh karena itu kemudian SDM juga saat ini sebenarnya sudah ada tiga certified yang dari ICO untuk melakukan jadi jurinya lah seperti itu. Dan harusnya di tahun ini juga ada namanya SKKNI terkait MNV. Jadi nanti yang menjadi jurinya kalau ada dispute seperti apa ada profesinya sendiri. Mungkin itu bisa menjawab ya. Oke, kita masuk ke klausul yang tadi 9, itu 9.1 yang terkait monitoring, measurement, analysis. Nah, di sini sih sebenarnya masih sama sih. Jadi sebenarnya ini adalah inputan yang tadi dipakai untuk di manajemen review. Jadi si organisasi tadi kan harus memantau keseluruhan pelaksanaan sistem manajemen energi. MNV itu adalah satu proses atau jawaban untuk melakukan ini. Jadi kan kalau di 50.001 kan ini syarat-syaratnya harus ada NP-nya apa, metodenya seperti apa, kapan dilakukan pemantauannya. Nah, di CMNV itu ada namanya protokol namanya IPMVP, di mana kalau ada cara-cara gimana sih biar si kegiatan MNV itu bisa adil, terus habis itu bisa mengcover benar gitu, menjustifikasi bahwa kegiatan efisiensi energi itu beneran ada hematnya segimana, kalau borosnya kayak gimana. Dan ini juga salah satu persyaratan ISO 51 yang 9.2 itu sebenarnya sebelumnya itu kalau di versi yang lama itu klausul tersendiri terkait legal and other requirement. Nah, tapi untuk di versi yang baru karena strukturnya kan disamain semua, jadi legal and other requirement ini ada di 9.12 ini. Jadi dipindahkan. Enercos, One Stop Energy Management and Sustainable Solution Service.